Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kelas hiji. Kumaha kabarna mugia sadayana dipasihan kasehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Sunda sekarang atau hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan berdoa ilmu yang kalian dapatkan dapat kalian pahami ya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran bahasa Sunda hari ini kita sudah memasuki pengajaran 5 nyaeta ngenaan pengalaman. Nah, pengalaman itu adalah sesuatu yang pernah kalian alami ya. Di sini tuh pengalaman itu ada pengalaman yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Contohnya pengalaman yang menyenangkan apa? Misalnya bermain sepeda, berlibur ke rumah nenek. Terus misalnya lagi jalan-jalan ke pantai dan lain-lainnya. Kalau pengalaman yang tidak menyenangkan misalnya jatuh dari motor. Terus terkena banjir pengalamannya. Nah, itu adalah contoh-contoh pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Nah, anak-anak, sekarang silahkan kalian buka buku bahasa Sundanya. Kalian buka halaman genep puluh genep 66. Di situ ada contoh pengalaman Tisna ya. Di sini Tisna menuliskan pengalamannya. Ibu bade ngabacakeun sok mangga ku hideep dangukeun sing sigep. Ibu juga akan mengartikan supaya nanti kalian paham ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan ya. Kita mulai. Nyaba ka panyirapan. Berkunjung ke panyirapan. Tisna diajakan nyaba ka panyirapan. Tisna diajak berkunjung ke panyirapan. Lembur di suku gunung jauh di kota. Kampung di kaki gunung yang jauh dari kota. Didinya ayah Nini jeung Aki Tisna. Di sana ada nenek dan kakek Tisna. Akina Tisna ngebon melak palawija. Kakeknya Tisna berkebun menanam tumbuh-tumbuhan kayaning jagong, waluh, jeung paria seperti jagung, labuh, dan paria atau pare ya. Pare oge melak disebutna ngahuma, padi juga ditanam disebutnya berladang. Lanjut ke halaman 67. Tatangkalan galede jeung jarangkung, pepohonan besar-besar dan tinggi. Alpukeut, nangka, peuteuy, jeung limus sok diarah buahna lamun keur usum. Alpukat, nangka, pete, dan limus juga suka diambil buahnya kalau sedang musim. Mahoni, jati, jeung suren diarah kaina. Pohon mahoni, jati, dan suren diambil kayunya. Kaung sok disadap di arah lahangna. Pohon kaung suka diambil airnya. Pikeun bahan nyieun gula beureum. Untuk bahan membuat gula merah. Lobana tatangkalan miara sumber cai. Banyaknya pepohonan memelihara sumber air. Karena hawa oge jadi bersih tur seger. Pada udara juga jadi bersih dan segar. Nambahan endah karena pemandangan dan menambah indah pada pemandangan. Beda jeung lahan nu taya tatangkalan. Berbeda dengan tanah yang tidak ada pepohonan. Teu matak betah dahawana nyongkap, tidak membuat betah atau nyaman karena udaranya panas. Gampang urug bari menimbulkan caah. Selain itu gampang longsor dan menimbulkan banjir. Lanjut ke halaman 68, 68.
Tisna betah pisan cicing di panyerapan. Tisna sangat betah atau sangat nyaman sekali tinggal di panyerapan. Akina sok ngadongeng ngeunaan alam. Kakeknya suka mendongeng tentang alam. Carana ngurus lahan supaya jadi subur. Caranya mengurus tanah atau lahan agar jadi subur. Hanjakal Tisna kudu balik deui ka kota. Sayangnya Tisna harus pulang lagi ke kota. Sabab geus tereh waktuna asup sakola. Karena sudah mendekati waktunya masuk sekolah. Mun aya deui pere, Tisna rek ka Akina. Kalau nanti libur lagi, Tisna akan kembali ke kakeknya. Nah, itu adalah pengalaman Tisna yang berkunjung ke panyerapan ke rumah nenek dan kakeknya ya. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian mendengarkan dongeng atau pengalaman dari Tisna yang sudah Ibu bacakan, silahkan sekarang di bawahnya ada latihan yang di kotak berwarna kuning nomor 1 sampai 8. Silahkan kalian jawab ya. Ibu akan artikan, nanti kalian cari jawabannya di bacaan yang tadi pengalaman Tisna. Nomor 1. Kamana Tisna teh diajak nyabana? Kemana Tisna itu diajak berkunjungnya? Nomor 2. Naon anu dipigawe ku Akina Tisna? Apa yang dikerjakan oleh kakeknya Tisna? Nomor 3. Tangkal naon wae nu diarah buahna? Pohon apa saja yang diambil buahnya? Nomor 4. Naon wae gunana tatangkalan teh? Apa saja gunanya pepohonan itu? Nomor 5. Naha kanyaho Tisna jadi nambahan? Kenapa pengetahuan Tisna jadi bertambah? Nomor 6. Naon sababna Tisna betaheun di lembur Akina? Apa sebabnya Tisna betah atau nyaman di kampung kakeknya? Nomor 7. Naha Tisna make kudu mulang deui ka dayeuh? Kenapa Tisna harus kembali lagi ke kota? Nomor 8. Rek kumaha mun engke Tisna pere deui sakola? Akan bagaimana kalau nanti Tisna libur sekolah lagi? Nah, itu pertanyaan yang sudah Ibu artikan. Silahkan kalian jawab. Boleh kerjakan di buku paketnya langsung atau di buku tulis bahasa Sunda masing-masing ya. Demikianlah pembelajaran bahasa Sunda untuk hari ini. Apabila ada yang kurang kalian pahami, silahkan tanyakan ke Ibu melalui WhatsApp. Kemudian semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, tetap jaga kesehatan kalian di rumah masing-masing dan tetap semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.